Berikan ilmu bisnis online yang mereka butuhkan. Ini pembekalan tadi. Pematerinya nggak usah jauh-jauh, bisa kita sendiri, bisa agen yang sudah besar. Kebetulan kalau di Moza ada yang sudah omsetnya 1 M setahun agennya. Itu bisa kita rekrut untuk dia yang ngasih materi, yang memang diajarin sama kita dari nol. Gratis ya, jadi ngajarinnya gratis. Karena nanti feedbacknya kan mereka jadi jualan produk kita. Pastikan ada akad yang sesuai syariat agar transaksi halal gitu. Nah ini juga sebagai apa, kalau di Moza itu tidak ada dropship. Bukan dropship ada, tapi apa ya, pengirimannya itu bukan atas nama si reseller, tapi pengirimnya atas nama Moza Indonesia. Siapapun yang jual pengirimnya atas nama Moza Indonesia. Karena dropship itu perdebatkan, ya kan, masih emang boleh ya gitu. Jadi daripada begitu saya cari yang udah pasti halalnya gitu. Jadi si marketer ini atas nama Moza Indonesia. Jadi mereka kalau dapat customer pengirimnya tetap Moza Indonesia meskipun nomor teleponnya nomor telepon mereka. Jadi kalau misal ada komplain itu ya berarti ke Moza, ke agen nggak ngurusin komplain. Kita ada hotline untuk komplain. Jadi kalau misal barang yang dikirimkan ada itu mereka nggak komplain ke reseller, komplainnya ke pusat. Bagaimana kalau resellernya nggak aktif? Nah ini, kemarin saya japri satu-satu, hampir setiap hari lah saya japri, berapa minimal 30 orang per hari. Ada sih, ada yang nanya, maaf ini teh siapa? Teh Dini mana? Ini sakit di hati itunya. Dini mana? Gitu ya. Terus ada yang, oh maaf teh belum sempat buka apa ya? Ini teh yang video, oh itu mah saya kirim setahun yang lalu teh. Ada yang kayak gitu. Saya japri bener-bener apa ada di grup gitu. Kalau oh saya penggemar Moza teh, saya memang dipakai untuk sendiri. Ya udah saya pisahkan grupnya itu menjadi grup penggemar saja, pembeli bukan reseller. Kalau reseller ya harus aktif gitu. Saya ada jadwalnya, mereka harus update status setiap hari, sehari 3 kali saya bikinkan jadwalnya, temanya apa saja gitu. Rajin banget ya. Sehari itu 3 kali temanya saya kasih. Karena kalau enggak, saya mah udah nggak bisa nulis teh. Ada lagi yang nanya, teh emang jualan harus pakai kata-kata ya? Enggak, pakai kayak itu mata batin kata saya. Soalnya saya emang nggak bisa berkata-kata teh katanya. Ya jualan di pasar aja kita kudu ngomong ikan pak, ikan bu, gitu ya. Kangkung bu, nggak ada kangkung yang mau terong. Gitu. Ya masa jualan baju di online nggak pakai kata-kata? Ada yang teh saya udah capek-capek, saya ngiklan terus-terusan tapi nggak ada yang nggak ada yang like comment, nggak ada yang order. Itu yang iklan terus-terusan aja nggak ada yang order, gimana kalau nggak iklan ya? Iya kan? Yang pakai kata-kata aja belum tentu laku, gimana yang nggak pakai kata-kata? Pakai bahasa tubuh, pakai bahasa tubuh online gimana caranya coba? Itu ada yang kayak gitu, digimanain teh? Ya itu tadi ditanya bener-bener. Dijapri sama ownernya, karena kalau sama leadernya atau sama tim itu beda rasanya. Ya nggak apa-apa, ini tuh siapa ya? Ya nggak apa-apa, berarti dia nggak nge-save nomor kita gitu. Kalau misal ada yang memang nggak mau aktif ya udah jangan baper gitu. Daripada kita memanfaatkan waktu untuk baper karena agen keluar satu persatu, mendingan kita manfaatkan waktunya untuk mencari agen yang lebih potensial. Tapi ada juga mereka diem tapi belanja gitu. Ya itu biarin. Yang penting mah kan duitnya masuk. Iya kan. Nah bagaimana membagi profit dengan reseller? Enaknya jualan baju nggak kayak jualan laptop. Karena saya jualannya laptop. Laptop itu di koran semua udah terbuka. Sekian harganya, kita mau bagi reseller berapa lagi? Kadang-kadang saya rugi semenjak 2000 berapa ya? 2014. Ada yang janji dolar jadi 10.000 sampai sekarang nggak pernah 10.000. Akhirnya ya udah rugi terus-terusan. Nggak bisa lagi itu saya berbagi profit. Tapi kalau di baju yang bikin sendiri, jahit sendiri, mau dijual 500 kek, mau dijual 1 juta kek, ada yang komplain nggak akan. Saya nggak akan komplain. Ih, Teh Diksi kok jual bajunya 1 juta sih? Akan saya nggak akan komplain. Bodoh amat gitu, Teh mau jual 1 juta kek, mau jual berapa kek? Kok Mbak Arlina jual bajunya 600.000? Nggak akan. Saya akan membuat harga saya sendiri. Enaknya di baju gitu. Nah, profitnya berapa? Ya kita mau ngambil margin berapa?
Selama kita masih bisa bagi profit, silakan. Tapi harus diingat ya, karena di profit juga kita nanti akan ada reward harus dianggarkan. Kalau di Moza itu minimal kan markupnya 50% naiknya. Jadi kalau misal modal 150, 60% lah, modal 150.000 bisa jadi 350.000 jualnya. Kenapa? Kita ngasih diskon ke distributor 35%, untuk reward 5%, untuk kantornya 10%. Kayak gitu. Tapi bajunya udah dibuat sistem grosir teh gitu. Ya kalau udah sistem grosir mah terserah kan, kalau grosir mah mungkin harganya nggak dipantau sama kita ya, orang terserah mau jual berapa gitu. Nah kalau kayak Moza ini harga se-Indonesia sama, kecuali negara-negara tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mahalnya ongkos kirim. Kita kalau di luar negeri ada beberapa tenan juga, itu harganya beda. Sistemnya boleh persentase, boleh diskon, boleh fee. Oh, habis tuh tulisannya. ini pencitraan lagi ya. Tadi tim saya, ini kita produksinya. Jangan melihat saya seperti ini sekarang ya. Dulu saya cuma punya, dulu maklun. Sekarang juga masih maklun sih untuk produk-produk tertentu. Jadi kalau yang kita produksi sendiri hanya gamis. Kayak untuk legging itu kita maklun. Manset, maklun. Jadi semuanya itu yang maklun-maklun itu sendiri dengan apa ya? Tadi ini saya butuh pekerjaan, karyawan saya butuhkan. Oh tapi sih kita nggak produksi manset, kita nggak produksi selain gamis. Produksinya apa teh? Manset ya udah bikinin kayak gitu kebanyakan kita. Jadi legging itu bukan produk kita, tapi di rebranding ya jadi Moza. Oke teh, mungkin habis kita ya? Masuk tanya jawab boleh? Boleh. Boleh ya. Berapa menit Kang? Berapa menit dikasih? Pertanyaannya. Berapa menit? Ini saya coba gabung aja ya karena ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Bagaimana membangun sistem reseller sedangkan saya bukan produsen. Nah ini mungkin mengatur tadi pembagian profitnya. Kemudian kalau gimana supaya reseller tidak jualan brand lain. Nah ini kan sama juga membangun reseller ya. Terus kalau reseller ditaruh di satu grup. Jawab satu-satu aja, saya pelupa. Boleh, silahkan. Tadi yang pertama apa? Tuh kan lupa. Yang pertama bagaimana membangun sistem reseller jika dia ini produsen. Masih bukan produsen, betul. Gini, pengaturan marginnya. Kalau bukan produsen, yang penting masih bisa bagi profit silakan. Tapi saya cuma marketer TV, saya cuma 10%, tapi saya pengen punya reseller lagi. Kalau mau jadi reseller yang punya reseller lagi harus memantaskan diri. Kan nggak mungkin lulusan S1 ngajar S1. Ya kan? Kalau kita mau punya reseller, ya kita harus jadi distributor gitu loh. Kalau misal sekarang kita dapat fee 25%, bisalah bagi profit 15% untuk reseller. Jangan harak jangan serakah, tapi saya maunya 15% teh, saya 20%, marketernya 5% aja, nggak akan ada yang mau daftar. Jadi selama masih bisa bagi profit, silakan. Kuncinya adalah posisikan diri sebagai leader kalau gitu. Kalau kita mau punya reseller ya kitanya harus jadi leader dulu, jadi distributor dulu, upgrade dulu. Ibaratnya kalau kita mau ngajar anak SMA ya kita harus lulusan S1 dong, nggak mungkin ngajar SMA, lulusan SMA lagi, kayak gitu. Yang berikutnya? Yang berikutnya bagaimana supaya reseller tidak jualan brand lain? Kalau saya sih nggak masalah ya, mau jualan brand lain nggak apa-apa kalau di Moza ya, kecuali CSO yang 10 orang tadi. Karena yang CSO 10 orang tadi ada target juga, mereka wajib 25 juta per bulan akumulasi. Alhamdulillah sih sekarang sih tidak ada yang sampai 25 juta, rata-rata udah 50 juta ke atas, ada yang sampai tadi 1 bulan 400 juta itu untuk CSO. Nah, kalau saya kenapa boleh reseller Moza jualan yang lain? Kan yang menentukan rezeki bukan kita ya. Kecuali kalau kamu nggak usah jualan yang lain, saya kasih kamu setiap bulan 10 juta. Kan saya juga tidak menjamin. Tapi kan yang membimbing tadi nanti dipakai jualan brand lain nggak gimana? Ya nggak apa-apa. Siapa tahu ketika dia menggunakan ilmu yang kita kasih dipakai jualan produk lain,
kecepretan kayak pahalanya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Selama dia masih menjual Moza, saya sih dipersilakan. Mau jualan berapa brand, ada bahkan agen Moza, distributor Moza yang sampai punya 25 brand. Nggak tahu saya gimana cara ngaturnya. Seminggu iklannya gimana nggak tahu, tapi ada dan penjualannya banyak. Kalau saya nggak masalah. Selama target yang diberikan perusahaan, diberikan Moza ke dia tercapai, nggak masalah. Jadi kalau misal untuk biar nggak jualan yang lain, ada diikat kalau mau. Dia masuk ke tim kayak CSO tadi. Dia ada target, tapi dia juga diberi value yang lebih. Kayak tadi fee-nya banyak, sering dikasih training gratis, yang khusus 10 orang tadi. Lanjut Lanjut ke 3 ya Teh ya. Moza itu punya 7.000 reseller. Gimana cara mengatur distribusi produknya ya? Kalau ini dia bertanya spesifik gamisnya. Nah ini bagaimana? Kalau Moza sekarang distribusinya kita udah jarang nerima dropship ya. Jadi nggak kita layanin satuan, semuanya kita bagi ke distributor. Jadi sebelum launching kita sudah perlihatkan produknya, kita sudah spesifikasinya sudah diberi dan nanti mereka menentukan ordernya mau berapa. Jadi distribusi lebih ke distributor. Oke. Jadi kalau udah distributor yang mengatur ke bawahnya lagi ya. Kalau yang satuan mereka bisa order di web. Oke, ya buat teman-teman jelas. Masih ada waktu ya. Oke. Pernah nggak Moza ditinggal distributor utama sehingga omset turun drastis? Apa yang dilakukan? Selalu lah, yang namanya reseller mah ada keluar masuk, dan mereka itu siapanya kita, bukan siapa-siapa. Akan ada selalu datang dan pergi sesuka hati. Iya, jadi jangan pernah berhenti mencari reseller, karena reseller juga nggak ada yang setia. Nggak ada reseller yang benar-benar setia, nggak ada. Jadi kalau misal ada yang, saya pernah dulu berapa distributor saya cariin loh marketernya sampai beratus-ratus. Udah saya cariin, saya bantu bina, udah gitu dia bikin produk sendiri. Rasanya gimana? Ya udahlah biarin. Terus kemarin update status, kok jadi produsen susah ya? Puas. Beneran. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau ada distributor ditinggalin, tapi kalau sampai turun drastis ya? Nggak pernah, karena Moza selalu mencari, selalu membina, selalu mencari, selalu cari cara gimana caranya nih biar 5.000 produk ini keluar. Gitu. Saya nggak pernah berpikir nggak laku. Jadi kalau misal kita bikin baju 5.000 kudu payu, kumaha carana. Nah, kalau saya gitu. Ada lagi nih Teh? Masih ada. Masih. Kalau misalkan ya, ini ada stok di reseller ya, mungkin hal ini lebih tepatnya distributor, karena berarti distributor tadi yang nerima barang duluan ya. Di distributor tidak berputar. Nah itu bagaimana? Apakah ada kebijakan dari Moza sendiri atau tidak? Kita nggak ada produk balik barang, nggak ada. Jadi ketika saya sudah wanti-wanti ke distributor, ketika kita ngambil barang, ketika mau belanja, pastikan udah punya strategi untuk menghabiskannya. Makanya si distributor itu kita ajarin Facebook Ads, kita fasilitasin untuk bazar. Saya kalau misalnya ada kegiatan kayak di Udang seperti ini, terus ada bazar, ya saya pasti distributor wilayah yang saya suruh untuk bazar. Itu kita bantu iklankan. Atau kayak sekarang ada diskon sel kemerdekaan ya, 17%. Itu kita prioritas barang distributor. Jadi distributor harus aktif. Jadi jangan sampai distributor cuman pengen stok barang jualnya di agen-agen sendiri gitu. Itu kita sangat tidak menyarankan. Dan setiap hari saya kudu bawel di grup. Belanja yang sekiranya bisa kita jual. Udah kebayang tuh mau jualnya gitu. Kayak gitu Kang. Siap. Mungkin waktunya habis ya. Ini ada pertanyaan dari teman yang soal buzzer. Saya rasa lebih pas ditanya sama Dimas nanti ya. Ada pemateri lain. Buat Teteh, saya sampaikan mungkin ya bisnisnya selama ini membangun reseller dan keagenan yang baik di edukasi. Jadi reseller yang setia, mungkin bisa dicontoh sama teman-teman. Jadi kunci suksesnya lebih ke arah edukasi reseller yang continue ya Teh ya. Ya deket gitu. Jadi kalau sama reseller kita sampai kadang kayak keluarga. Oke. Gitu. Nah ada satu permasalahan di Teteh yang mungkin juga teman-teman harus aware. Data dari customer yang mungkin belum dikumpulkan ya Teh ya. Betul ya. Ya buat teman-teman yang mungkin masih mengandalkan Instagram, bisa coba cek belanja.bio itu
solusi buat teman-teman yang jualannya bisa lewat Instagram. Di situ akun Instagramnya bisa kita langsung mirroring jadi seperti toko online. Customer yang belanja tinggal klik-klik aja, datanya otomatis masuk ke database. Oh ya, kalau untuk sekarang sih Moza semua sudah sistem web. Jadi si customer juga meskipun belanja barang distributor semua ada datanya, ada langsung ke pusat. Oke, karena data customer penting ya. Oh, sangat penting. Sangat penting itu. Oke. Udah ya? Saya rasa sih cukup ya teman-teman ya. Happy Iya, ya. karena cuma dikasih waktu 1 jam ya Teh ya. Nanti mungkin teman-teman boleh chat secara pribadi, tadi nomornya ada, Facebooknya juga ada, Instagramnya ada. Saya sangat terbuka sama teman-teman semua. Insya Allah saya akan jawab meskipun agak telat gitu ya. Nah, mungkin itu saja materi dari saya untuk. Mungkin slide yang terakhir yang ada kontaknya Teteh bisa ditunjukin lagi ya kalau ada yang mau tanya-tanya langsung. Materi udah saya email ke panitia. Nanti boleh dibagi. Itu ada nomor handphonenya. Itu saja mungkin materi dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman lebih bersemangat untuk produksi yang banyak, biar reseller kebagian barang semua, biar semangat tuh ngelihat barang numpuk untuk cari reseller. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.